Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi puskesmas. Untuk standar seperti di bawah ini. 7. Standar 3, 7 pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, PKP 7. Maksud dan tujuan. Klinik menetapkan regulasi tentang pasien risiko tinggi yang mampu dilayani. Pelayanan pasien risiko tinggi antara lain. 1. Pasien emergensi, pasien dengan penyakit menular. 3. Pasien dialisis. 4. Pasien dengan risiko bunuh diri. Dan 5. Populasi pasien rentan, lansia, anak-anak dan pasien berisiko tindak kekerasan atau ditelantarkan. Pelayanan risiko tinggi antara lain. 1. Pelayanan pasien dengan penular. 2. Pelayanan pasien yang menerima dialisis. Dan 3. Pelayanan pasien yang menerima kemoterapi. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada penetapan pelayanan pasien risiko tinggi pada klinik. 1. Terdapat penetapan pelayanan pasien risiko tinggi di klinik. 2. Terdapat penetapan pelayanan risiko tinggi di klinik. 2. Ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai SPO yang ada. 1. Terdapat SPO pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. 3. Melaksanakan observasi dan wawancara pada petugas dan pasien terkait pemberian pelayanan terhadap pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 3, 3 pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Tersedia pelayanan gawat darurat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan darurat, mendesak atau segera. Kriteria 3, 1 prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasarkan praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pokok pikiran. Pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase mengacu pada pedoman tata laksana triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Prinsip triase dalam memberlakukan prioritas dengan penentuan atau penyeleksian pasien yang harus didahulukan untuk mendapatkan penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul berdasarkan 1. Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit. 2. Dapat meninggal dalam hitungan jam. 3. Trauma ringan. 4. Meninggal. Pasien-pasien tersebut didahulukan diperiksa dokter sebelum pasien yang lain, mendapat pelayanan diagnostik sesegera mungkin dan diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan. C. Pasien harus distabilkan terlebih dahulu sebelum dirujuk yaitu bila tidak tersedia pelayanan di puskesmas untuk memenuhi kebutuhan dengan kondisi emergensi dan pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. D. Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera, termasuk melakukan deteksi dini tanda-tanda dan gejala penyakit menular misalnya infeksi melalui udara, airborne. Elemen penilaian. R, D, O, W, S, A. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawat daruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan, R, D, O, W, S. 1. SK tentang pelayanan klinis. 2. Tentang triase. 3. Panduan tata laksana triase. 4. SOP triase. 5. SOP penanganan gawat darurat. Telah rekam medis. Pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan pelayanan klinis dan triase. Petugas di pelayanan kegawat daruratan penggalian informasi terkait pelan prosedur triage. Simulasi pelaksanaan triage. B. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa dan distabilisasi terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan, R, D. 1. SK tentang pelayanan. 2. Rujukan SOP rujukan. 1. Telah rekam medis pelaksanaan stabilisasi. 2. Bukti pelaksanaan rujukan yang berisikan komunikasi dan SBAR sebelum rujukan, observasi selama rujukan. 3. Bukti dilakukan komunikasi dengan RS rujukan. Amatan surveyor terhadap proses penanganan pasien rujukan, pelaksanaan stabilisasi dan komunikasi sebelum rujukan.